Selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Siang, Pak. Oke, Bapak ucapkan terima kasih ya karena sudah mau datang ke ruangan BK kita yang kita cintai ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, boleh yang cowok bantu Bapak untuk memimpin doa? Boleh, Pak. Baik teman-teman, sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa kepada kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak Bapak. Ya, Pak. Oke, gimana nih kabar anak Bapak semuanya? Sehat? Sehat. Oke, puji Tuhan. Itu Bapak ucapkan terima kasih lagi ya karena sudah mau datang secara sukarela pada kegiatan kita hari ini. Kalau gitu Bapak mau tanya nih, anak-anak Bapak semua udah tahu belum kita dikumpulkan di sini mau melakukan aktivitas apa? Tidak, Bapak. Oke, belum tahu ya. Berarti ini pertama kali juga ya buat anak-anak semua. Iya, Pak. Oke, kalau gitu Bapak jelaskan ya. Jadi maksud dan tujuan Bapak untuk mengumpulkan anak-anak semua, kita akan melakukan yang namanya konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu merupakan salah satu layanan BK yang mana bertujuan untuk membahas permasalahan atau juga hambatan yang dialami oleh anak-anak semua. Jadi, konseling kelompok ini membantu anak-anak semua menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam diri anak-anak semua. Oke, kalau gitu Bapak mau nanya nih, sebelumnya udah kenal dengan Bapak belum? Belum, Pak. Kalau teman-teman yang lain? Belum juga. Belum juga ya. Oke, kalau gitu perkenalkan nama Bapak Kevin Marpaung. Anak-anak Bapak semua boleh memanggil Bapak Pak Kevin. Oke. Halo, Pak Kevin. Salam kenal ya anak-anak Bapak semua. Oke, mungkin boleh di sebelah sini perkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajila Rahma, biasa panggil Zira. Saya dari kelas MIPA 4. Oke, halo Zira. Halo teman-teman semuanya, nama saya Nasya Ramadhani, saya dipanggil Awas, saya dari MIPA 2. Halo teman-teman. Halo teman-teman semuanya, saya dari Kendarena, biasa panggil Wita. Saya dari IPS 1. Halo Wita. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nadif Fasabila, aku dari MIPA 1. Halo Nadifa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fajil Azim, saya berasal dari IPA 2. Oke, halo Azim. Oke, jadi kita sudah perkenalan semua ya. Jadi Bapak mau coba tes nih anak-anak Bapak semua. Apakah benar ingat dengan nama teman-temannya? Oke. Boleh nih yang di ujung sana anak-anak Bapak. Nama temannya yang di sini siapa? Zira, Pak. Oke, benar anak Bapak? Salah, Pak. Hah? Nggak salah lagi. Nggak salah lagi. Oke, berarti benar ya. Beri tepuk tangan dulu buat anak Bapak semua. Berarti memang sudah fokus semua ya. Oke, kalau gitu di sini kita akan melakukan sesi konseling di mana nanti anak-anak Bapak semua menyampaikan permasalahan ataupun juga hambatan yang sedang dialami dan kita akan membahasnya pada satu orang. Tapi masalah anak Bapak semua akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya karena mengingat waktu kita juga. Kalau gitu Bapak tekankan juga kepada anak Bapak semua bahwasanya sesi konseling kita pada hari ini bersifat rahasia. Jadi kalau ada nanti informasi yang bersifat pribadi tentang informasi anak-anak Bapak semua, tolong diselesaikan di tempat ini aja. Jangan sampai bocor ke ranah luar. Sepakat semuanya? Oke, kalau gitu gimana? Ada nyaman ini duduknya semua? Sudah, Pak. Atau ada yang mau izin keluar? Tidak, Bapak. Oke, kalau gitu kita langsung saja mulai sesi konseling kita pada hari ini. Siap semuanya? Iya, Pak. Oke, kalau gitu siapa nih yang mau menyampaikan hambatan yang dialaminya? Oke, silahkan anak Bapak. Oke Pak, saya lebih ke ini sih Pak, tidak enakan kalau misalnya nolak apa yang disuruh orang ataupun misalnya minta bantuan saya tuh tidak enakan Pak, cara nolaknya gimana gitu Pak. Oke, berarti di sini Zira memiliki permasalahan tentang people pleaser ya? Iya Bapak. Oke, terima kasih ya Zira. Kalau gitu kita tampung terlebih dahulu. Boleh temannya yang di sebelah? Jadi Bapak saya punya teman Pak. Ya. Saya ini dia agak lain gitu Pak. Dia nggak aneh, dia maunya dimengerti aja Pak, tapi dia nggak mau mengerti kami Pak. Jadi kayak saya ngerasa anak ini toksik sih Pak, soalnya kayak aneh itu Pak. Saya capek menghadapinya Pak. Oke, Bapak paham dengan perasaan Naswa. Terima kasih ya Naswa karena sudah mau menyampaikan permasalahannya. Kalau gitu permasalahan Naswa akan kita tampung terlebih dahulu ya. Oke, silahkan anak Bapak. Pak, saya ini sih Pak, saya tuh
Saya ini kan di kampus saya presentasi Pak. Iya. Saya ini kadang presentasinya masih kayak grogi gitu Pak. Jadi kadang apa yang ditanyakan tuh saya kadang sering lupa gitu Pak. Oke, yang Bapak tangkap di sini Deswita kurang percaya diri ya dalam menghadapi lingkungan sekitarnya. Terima kasih ya Deswita. Boleh Nadifa? Jadi Pak, masalah saya alami itu saya nggak bisa ngatur waktu antar organisasi sama belajar Pak. Jadi tugas-tugasnya terbengkalai. Oke, berarti di sini manajemen waktunya Nadifa yang kurang baik ya. Terima kasih ya Nadifa. Yang terakhirnya ada Bapak, silahkan. Saya itu Pak, saya kan biasanya dikasih uang itu per minggu Pak, uang jajan. Jadi kadang itu 2 hari sudah habis Pak. Jadi saya sulit mengatur duit saya ini Pak supaya habisnya 1 minggu sebenarnya tapi malah jadi 2 hari gitu. Oke, berarti di sini dapat Bapak simpulkan bahwasannya Fauzul Azim ini kurang baik dalam manajemen keuangannya ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih ya Azim. Ya, Pak. Oke, Bapak ucapkan terima kasih juga buat anak-anak Bapak semua karena sudah mau menyampaikan masalah dan juga hambatan yang sedang dialami. Kalau begitu kita sepakati nih, kira-kira topik temannya yang mana nih yang akan kita bahas? Oke, silahkan Fazira. Saya lebih ke awal ya Pak, karena Oke. saya pernah berada di tempat yang toksik. Jadi mungkin saya ngerasa itu tidak nyaman. Mungkin kita sekarang bisa ngebahas tentang awal, karena kalau semakin dibiarkan semakin lama itu semakin nggak nyaman, terus juga banyak deh Pak. Oke, gimana teman-teman yang lain? Apakah sepakat? Sepakat Pak. Oke, kalau gitu kita balikan lagi ke Awa. Apakah Awa setuju untuk topiknya dibahas pada pertemuan hari ini? Setuju Bapak. Oke, kalau gitu pada pertemuan hari ini kita akan membahas topik permasalahan dari Awa. Oke, Awa, Bapak mau nanya nih kepada Awa. Kira-kira boleh nggak ceritakan lebih dalam lagi tentang permasalahan yang Awa alami? Boleh Bapak. Jadi kayak gini teman-teman semuanya. Saya jujur-jujur aja ya. Oke. Jadi saya udah temenan dari dia temenan sama dia ini udah lama banget dari awal saya masuk sekolah kan. Terus ternyata saya mikirnya di awal tuh kayak dia baik kok gitu. Dia baik kok orangnya. Dia juga pernah cerita sebelumnya Bapak kayak dia belum jarang punya teman kata di ke sekolah sebelumnya. Terus pas dia cerita itu saya ngerasa oh baik kok anak ini, kok dia nggak ada temennya gitu kan. Kemudian setelah itu kan saya menjalani hari-hari saya dengan dia Pak. Ada sih awal-awal sekali 2 kali itu kayak saya dan teman-teman saya yang lain juga berkumpul atau lagi ngapain gitu kan Pak. Dia tuh maunya dimengerti gitu. Kayak ya kami tuh harus ngertiin dia, wajib ngertiin dia. Tapi ketika kami butuh di ngertiin, dia nggak mau ngertiin kami Pak, malah dia marah balik sama kami. Ketika saya ngasih tahu hal-hal yang kayak gitu sama dia kan, kamu nggak harus dimengerti terus, kamu juga harus mengerti orang lain gitu kan Pak. Tapi dia merasa marah Pak, karena katanya dia tahu kok katanya. Tapi gak usah lah diajarin, taunya dia gitu harus mengerti orang tuh. Tapi nyatanya Pak, diajarin pun dia nggak berubah juga Pak. Dia tetap juga nggak ngerti orang lain. Terus dia malah akhirnya diamin kami, saya dan teman-teman saya Pak. Dia nggak ada menegur kami, padahal kami udah coba negur duluan, tapi dia nggak mau negur balik Pak. Gitu sih Pak. Oke, terima kasih Awa karena sudah mau menyampaikan permasalahan yang Awa alami. Mungkin dari cerita yang Awa sampaikan, yang Bapak tangkap itu berarti teman Awa ini merupakan orang yang cenderung egois ya, dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Padahal Awa sudah mau mengingatkan dia, tapi dia tidak mendengarkan apa yang Awa dan teman-teman Awa sampaikan. Oke, gimana teman-teman yang lain? Kira-kira ada nggak pendapat tentang permasalahan yang Awa alami? Saya Pak, Oke, silahkan Fazira. saya ingin bertanya aja sih kepada Awa Pak. Oke, silakan. Kira-kira selama ini apa yang Awa rasakan ketika Awa sudah berusaha nih menegur dia, tapi ternyata respon dia itu tidak sesuai dengan yang Awa pikirkan. Oke, kalau jujur ya Kak. Iya. Kita kan tahu kan kalau sesuatu yang kita harapkan kita pasti sakit ya. Tapi karena dia teman saya, yang pasti saya sakit banget dan saya juga termasuk orang yang dekat sama dia. Saya juga jujur sayang sama dia gitu kan. Tapi pas dia melakukan hal tersebut dia sakit hati sih Pak, kayak sedih banget gitu. Sakit hatinya 50%, sedihnya 50% juga. Oke.
Oke, baik. Jadi di sini Awa menyampaikan bahwasanya dia mengalami sedih karena temannya ini tadi tidak mau mendengarkan, padahal maksud Awa ini sudah baik. Kira-kira ada nggak dari teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya atau bertanya? Oke, lagi, Pak. silakan. Nah, ini kan dari sisi awal, ada nggak dia sekiranya entah itu dia menegur, sebenarnya kayak aku juga pengen begini, dia ungkapin perasaan dia ke Awa, atau hanya Awa saja yang ungkapin perasaan ke dia? Baik ilmunya tuh Kak, dia kalau ditanya mengungkapkan perasaan tuh mungkin ada, tapi menurut saya dia mengungkapkan perasaan negatif gitu, kayak dia bilang kenapa sih kalian tuh nggak mau negur aku, kenapa sih kalian nggak mau duluan gitu. Aku maunya kalian duluan gitu, padahal sebenarnya di kenyataannya kamu udah duluan kayak gitu kan, udah coba juga, bukan hanya saya, teman-teman saya juga udah coba sih, cuman dianya juga tetap nggak sama aja, walaupun udah ditegur duluan sesuai yang dia bilang, dia mau tegur duluan tapi tetap juga sama kelakuannya nggak menegur balik gitu. Oke, baik. Terima kasih ya, Awa. Kira-kira ada teman lain yang lain ingin menyampaikan pendapat? Saya Pak. Oke, silakan Fauzul Azim. Saya Pak. Oke, silakan. Jadi Pak, dari cerita awal nih saya juga punya teman nih Pak, kurang lebih hampir sama. Iya. Waktu pada saat saya bertemu langsung dengan teman saya ini, dia itu nggak mau Pak ngomong sama saya sebelum saya menyapa dia. Jadi mungkin kayak saya nih Pak yang membuka bicara dulu ke dia sebelum kami itu saling ngobrol. Jadi sebenarnya itu tuh tak masalah. Yang membuat saya janggal tuh itu tuh berulang terus Pak. Jadi seakan-akan saya nih membutuh dia gitu Pak untuk mengobrolkan sesuatu. Padahal kenyataannya kan nggak seperti itu. Iya. Nah jadi saya mau bertanya nih, sudah pernah nggak awal sudah pernah nggak ini awal komunikasikan langsung sama orangnya, kayak ngobrol secara dua mata atau mungkin menanyakan kepada teman-teman yang lain? Iya, betul. Mungkin kan ini cuman ke awal aja atau ke orang lain pun juga seperti itu. Kalau emangnya seperti itu kan mungkin bisa dikomunikasikan nih sama teman awal yang toksik itu. Ini menjawab ya Pak. Iya, silakan. Kalau saya sama dia, kalau secara langsung itu nggak pernah Pak ngomongnya. Cuman saya tanyakan sama teman-teman saya yang lain juga, kamu gimana sama dia gitu? Kamu ditegur nggak? Atau kamu harus negur duluan juga? Tapi teman-teman saya semuanya Pak memang bilang ya sama, dia harus ditegur duluan gitu. Dia nggak mau negur dianya nggak mau negur duluan, harus dari kaminya gitu. Padahal ibaratnya kan kami udah coba nih negur duluan, udah lumayan beberapa orang juga Pak, tapi dia nggak sadar juga, kayak tetap juga maunya ditegur gitu sih Pak. Terus sih mungkin Mau nanya lagi nih Pak. Oke, silakan nggak Bapak. Dia ini membawa pengaruh baik atau buruk sama Awah? jujur biasa aja sih Pak, pengaruh baik enggak, pengaruh buruk mungkin enggak juga sih. Ya udah, kalau ada ya udah, kalau nggak ada juga ya udah. Mungkin ada yang merugikan Awah gitu. Kalau merugikan pasti menurut saya hati ya Pak, karena kan ibaratnya kita udah bukan kasihan, sayang juga gitu kan, kayak dia udah ayo diajak terus main-main terus gitu kan, tapi malah balasannya kayak nggak ada apa-apa antara kami gitu, padahal kami itu kan temenan banget ibaratnya gitu, tapi dia ya dengan gampangnya dia acuh tak acuh gitu. Oke. Terima kasih Awa karena sudah mau menyampaikan keluh kesahnya. Di sini mungkin yang Bapak pahami tentang permasalahan Awa ini memiliki seorang teman yang dimana dia itu mengeraskan hatinya dengan Awa karena merasa dirinya itu tidak dimengerti. Padahal Awa itu ingin sekali membantu dia, berteman dengan dia dan sayang sama dia. Tapi malah terjadi yang sebaliknya, komunikasi dengan dia malah buruk dan juga terjadi yang Bapak lihat di sini adanya sakit hati antara Awa dengan teman Awa ini. Oke, kira-kira dari permasalahan Awa ini ada nggak dari teman-teman
semua yang memiliki solusi terkait permasalahan awal ini. Saya Pak, Oke, silahkan Fazira. mungkin kalau untuk saat ini kan tadi awal mengatakan bahwasanya dia sudah menegur Pak, Iya, betul. tetapi dia tidak ada respon sama sekali. Nah mungkin kalau misalnya tadi awal bilang mengatakan tidak ada pengaruh baik dan tidak ada juga bukan tidak ada tapi biasa aja buruk dan baiknya. Jadi menurut saya selagi tidak merugikan awal, mungkin awal bisa mengambil langkah seharusnya aku harus menjauh perlahan, atau mungkin kalau misalnya masih sayang banget, awal bisa mengajak bicara dari empat mata Pak, di mana bisa awal bicara dan teman ini mana tahu bisa saling berbicara nih, saling mengungkapkan satu sama lain. Jadi mana tahu karena kalian sama-sama sayang, mana tahu bisa mencari jalan tengahnya di antara kalian berdua. Tapi kalau misalnya Awa masih kayak udah capek, udah lelah, udah kayak udah dibilang sakit hati, kecewa, pasti ada ya Awa. Nah, sebaiknya Awa bisa nih terutamain diri Awa sendiri. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih ya Fazira atas masukannya. Kira-kira ada nggak dari teman yang lain, anak-anak Bapak semua ini yang ingin menyampaikan solusinya? Oke, boleh. Saya Pak, Iya, silahkan Deswita. tadi kan kalau awal bilang dia tuh kayak gitu ke semua orang ya Pak, Mm-mm. nggak ke awal aja, berarti jatuhnya yang bermasalah tuh memang di dia sendiri. Nah kalau menurut saya ya biarin aja sih, karena kan dia tuh kayak gitu ke semua orang, nggak ke awal aja. Kalau nggak ada dia juga mungkin awal nggak kenapa-napa kayaknya. Jadi menurut saya sih kayak biarin aja sih, atau jatuhnya kayak di cut off aja gitu. Oke, terima kasih ya Deswita atas penyampaiannya. Oke, kira-kira ada dari anak-anak Bapak semua yang mau menyampaikan pendapat lagi? Saya Pak, Oke, silahkan Nadifah. saran saya sama sih Pak, kayak Zina sama Wita, rumah dikat aja, karena dia juga nggak bawa dampak yang baik, ataupun dampak yang buruk juga ke awal kan. Jadi menurutku emang nggak apa-apa dijauhin aja daripada makin sakit hati. Itu sih awal. Oke, terima kasih ya Nadifa. Ya benar tadi awal yang dikatakan teman-temannya. Bahwasanya di sini kan eh, teman awal sendiri yang mengeraskan hatinya untuk tidak mau menyapa ataupun menemani awal lagi. Oke, di sini Bapak sedikit menambahkan tidak apa-apa ya Awa. Iya Pak. Oke, kalau dari Bapak sendiri sih, Awa di sini harus lebih menjaga energi Awa sendiri, menghargai pribadi Awa sendiri, karena kita tidak boleh interest sama semua orang, tapi kepada orang-orang tertentu aja supaya diri kita itu tetap positif dan tidak mengalami hal-hal yang menyakitkan hati. Dan juga mungkin di sini karena Awa sudah berusaha tapi teman Awa tidak mau memaafkan Awa atau menyapa Awa, itu hubungan dia dengan Sang Pencipta lagi. Oke, tapi Awa kan sudah menjalankan tugas Awa dengan baik. Itu sih yang Bapak dapat sampaikan. Oke, kira-kira gimana nih langkah Awa untuk kedepannya agar dapat menyelesaikan permasalahan dari Awa sendiri? Baik Bapak, sebelumnya saya terima kasih sama teman-teman yang udah ngasih solusi sama saya Pak. Saya jadi tahu nih, ternyata nggak apa-apa kok nge-cut off orang-orang yang memang nggak seberpengaruh itu dengan hidup saya. Kayak tadi solusi dari Zira kan, boleh kalau memang nggak seberpengaruh itu di cut off aja, atau kalau mau ngomongin langsung sama dianya. Iya, benar. Kemudian juga tadi si Vita sama Diva juga bilang seperti itu Pak. Kemudian tadi juga Bapak ngasih solusi, jaga aja energi saya, nggak usah buang-buang energi untuk orang yang mungkin nggak berpengaruh kepada hidup saya. Mungkin itu aja sih. Terima kasih ya teman-teman sudah ngasih solusi buat saya. Sama-sama. Oke, baik anak Bapak semua. Karena melihat waktu kita yang sudah hampir berakhir, kira-kira ada nggak di sini yang mau menyampaikan kesan-pesannya? Atau mungkin satu-satu? Oke, karena mengingat waktu kita, mungkin ada nggak kesan-pesan dari anak Bapak semua terkait pertemuan kita pada hari ini? Oke, silahkan Fazira. Oke, kesannya saya dapat teman baru Pak, dapat pengalaman baru, terus juga seru ya Pak ternyata Iya, betul. KKP ini. Terus untuk pesannya teman-teman apapun masalahnya, usahakan komunikasi lebih lanjut. Itu aja sih, Oke, Pak. terima kasih ya Fazira. Silahkan. Ya Pak. Iya, betul.
Jadi kalau pesan dari saya Pak, saya terima kasih ya sama teman-teman semua. Jadinya di sini saya bisa mengungkapkan masalah saya Pak. Bahkan saya nggak ada yang ngejudge di sini Pak. Saya juga terima kasih karena sudah banyak dapat solusi dari teman-teman semuanya. Untuk pesan saya mungkin teman-teman yang lain kalau ada di keadaan yang sama kayak saya, mungkin bisa komunikasinya dijaga juga. Terus bisa dilakukan solusi-solusi yang sudah disampaikan tadi. Iya, Pak. Oke, terima kasih ya, Awa. Silahkan. Nah, kalau dari saya sih Pak, pesannya kegiatan sangat manfaat ya Pak. Di sini kita bisa mencari solusi dari masalahnya awal. Nah, untuk pesannya terutama untuk awal, kalau misalnya memang bisa dibicarakan, bicarakan. Kalau kita memang tidak bisa lagi, dikata pada awal. Oke, terima kasih ya, Wita. Silahkan, Nadifa. Baik Pak, jadi kesan saya tentang kegiatan kali ini tuh sangat bermanfaat ya Kak. Karena saya merasa bebas itu Pak untuk menyampaikan perasaan saya tanpa takut dihakimi oleh siapapun. Terus saya juga merasa mengetahui nih Pak apa yang harus saya lakukan kalau berada di posisi seperti Awa. Dan untuk pesannya untuk Awa terutama dan juga untuk teman-teman semua, kalau kita berada di lingkungan yang tidak sehat seperti yang Awa alami sekarang ini, kita harus bisa cepat-cepat keluar dengan mengkomunikasikannya terlebih dahulu, atau jika memang sudah tidak bisa di cut off aja Pak. Oke, baik. Terima kasih ya, Nadifa. Ini terakhir nih, cowok anak Bapak nih. Untuk pesannya buat Awa, kalau ada orang salah sama Awa, maafin aja karena kita di dunia ini harus saling memaafkan. Oke, terima kasih ya anak Bapak karena sudah mau menyampaikan kesan-pesan. Oke, sebelum menutup kegiatan, ada baiknya kita berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan pada saat proses konseling kita pada hari ini. Boleh tangannya diletakkan di tengah? Boleh Pak. Oke, ikuti apa yang Bapak sampaikan ya. Iya Pak. Oke, saya berkomitmen bahwasanya saya akan menjaga kerahasiaan dan tidak akan membocorkan informasi terkait masalah teman saya. Oke, terima kasih anak Bapak semua karena telah mau berkomitmen. Bapak harap apa yang kita bicarakan di tempat ini tidak sampai kepada orang lain. Oke. Kalau begitu, karena kegiatan kita sudah selesai, ada baiknya kita menutup dengan doa. Silahkan anak Bapak dipimpin doanya. Iya. Nanti bisa tuh. Bisa nanti kan. Iya, Kita. Oke, baik. Karena kegiatan kita hari ini sudah berakhir, Bapak mau nanya nih, kira-kira anak Bapak semua mau nggak mengikuti kegiatan ini lagi? Mau, Bapak. Nah, kira-kira kapan nih kegiatan ini bakal diadain? Oh, silahkan anak Bapak, semangat banget ya. Waktu dan tempat yang sama Pak, karena seru ya teman-teman di tempat ini. Oke. Ingin Pak. Gimana semuanya, sepakat? Sepakat, Bapak. Oke, baik. Berarti pada pertemuan minggu depan kita akan melaksanakan di tempat yang sama dan di waktu yang sama. Iya Pak. Oke, kalau begitu kita tutup kegiatan kita hari ini. Boleh dipimpin doanya anak Bapak? Oke Pak. Teman-teman, mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih anak Bapak. Baik anak-anak Bapak semuanya, karena kegiatan kita sudah berakhir, Bapak tutup sesi kita pada hari ini. Terima kasih Bapak ucapkan. Selamat sore semuanya dan sampai jumpa. Selamat sore Pak.